Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya teman-teman kelas 4, selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Anissa dalam segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Nah, hari ini kita akan belajar yang seru banget, jadi teman-teman pastikan simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, yuk kita ketahui dulu tujuan pembelajaran dan kita review atau ulang sedikit pembelajaran sebelumnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar teman-teman semua mampu mengetahui pentingnya sandi atau password pada sebuah situs. Selanjutnya, kita akan review atau ulang sedikit ke pembelajaran sebelumnya. Simak ya. Pertemuan minggu lalu kita telah belajar etika komunikasi digital. Ada apa aja ya etika berkomunikasi digital itu? Nah, ada hindari huruf kapital yang berlebihan, kutip seperlunya, perlakuan terhadap pesan pribadi, berhati-hati terhadap berita hoax atau berita bohong. Selanjutnya, etika berkomunikasinya ada gunakan bahasa yang baik dan benar, hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum, bersikap santun, berbagi konten yang baik dan bermanfaat, dan juga menghargai kehidupan pribadi orang lain. Nah, itu tadi review dan juga kita telah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yuk kita lanjut ke materi hari ini. Hari ini kita akan belajar kata sandi yang kuat. Apakah kamu pernah diminta memasukkan password ketika masuk ke sebuah situs? Nah, kata sandi atau password diperlukan untuk masuk ke suatu aplikasi atau situs tertentu, misalnya ke Gmail atau Google Mail. Nah, kemarin kita udah belajar ya Google Mail ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi ketika kita masuk ke Gmail atau ke Google Mail, di sini kita harus login dulu. Masukkan alamat emailnya atau nomor telepon dan juga passwordnya. Kata sandi adalah kata rahasia yang digunakan untuk masuk ke suatu tempat. Kata sandi atau password adalah kode rahasia. Kode rahasia merupakan kunci untuk dapat mengakses atau masuk ke suatu sistem yang dikunci. Jadi, seperti kita harus login atau masuk ke situs-situs seperti misalnya ke email tadi, itu kan kalau di password berarti dikunci ya, kita harus masukkan kata sandinya. Seperti itu teman-teman. Lanjut, mengapa kamu perlu kata sandi untuk masuk ke sebuah sistem? Karena kata sandi menjaga keamanan data-data kita ketika berinternet. Kata sandi dapat dicuri, jadi jangan lupa keluar atau log out dari akunmu untuk menjaga keamanan dari pencurian akun. Jadi ketika kita masuk itu disebut juga login. Nah, kalau keluar disebut juga log out. Ketika kita memasukkan kata sandi ke kotak yang disediakan, maka kata sandi tersebut akan tampak seperti bulatan-bulatan. Seperti ini contohnya, kita memasukkan kata sandi. Nah, ini bulat-bulat seperti ini kan? Nah, itu dirancang untuk melindungi kerahasiaan kata sandi. Pernahkah kamu mendengar akun atau kata sandi yang dibajak atau dicuri oleh orang lain? Kata sandi yang dibajak dapat digunakan untuk hal-hal yang tidak baik oleh si pencuri. Jika kata sandi kita dicuri, maka si pencuri dapat mengetahui data-data rahasia kita.
dan ia juga dapat menggunakan akun kita untuk hal-hal yang tidak baik. Kata sandi dapat dicuri jika akun tidak dilindungi dengan kata sandi yang kuat. Berikut adalah panduan untuk membuat kata sandi yang kuat. Yang pertama, gunakanlah 8 karakter atau lebih. Gunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Contohnya dengan simbol dan, tanda seru, atau persen. Gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Nah, jadi ketika teman-teman sign up atau mendaftar ke sebuah situs, nanti kan bikin password gitu ya. Nah, password ini ada beberapa golongan. Ada weak, lemah, ada fair, sedang, good, baik, dan juga ada strong, kuat. Ada beberapa ini step-stepnya atau langkah-langkah atau panduannya gitu ya teman-teman. Makin kuat password kita, maka makin susah dijebol atau sulit untuk dicuri oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, seru banget kan belajar tentang pentingnya kata sandi? Yuk kita simak video berikut ini ya. Disimak sampai akhir. Apakah di HP kalian ada ini? Di laptop kalian juga ada? Apakah gadget kalian ada mikrofonnya? Dan juga ada keyboardnya? Dan kalian nyimpen file-file rahasia kalian di sana? Hati-hati, tiap 39 detik sekali ada orang yang terkena hack. Yang mengerikannya, banyak orang yang gak sadar mereka itu kena hack. Pertanyaannya, apakah kita kena? Apakah ada yang mendengar kita sekarang? Dan bagaimana kita bisa mencegah ini semua? Selamat datang ke sisi gelap dari dunia maya. Di Indonesia aja kalau di total kita kedapatan serangan hacker 1,2 miliar kali tiap harinya. Mulai dari akun sosial media yang dicuri, rekening yang dijebol, data rahasia perusahaan yang diambil, sampai bahkan mantan presiden kita pun pernah kena sadap. Kasus besar kayak puluhan juta orang di Facebook yang datanya bocor, kasus NSA yang mata-matain orang lewat webcam, ratusan foto pribadi artis yang dibobol dan disebarluaskan, virus yang berhasil bobol 20% komputer dunia, sampai virus yang rusak program nuklir di sebuah negara. Dan semua kasus itu kejadian rata-rata tanpa mereka tahu kalau mereka sedang dihack. Gila banget. Makanya sekarang gimana cara kita tahu kalau kita lagi dihack? Dan terus gimana cara nyegahnya? Intinya, biar bisa nyegah kita nggak dihack, kita juga harus ngerti cara main hacker. Meskipun cara mereka banyak banget, nggak semuanya bisa dibahas di video ini karena bakal panjang banget. Cuma, ini adalah 3 cara yang paling sering digunain bagi para hacker untuk ngehack. Cara pertama adalah dengan nanam virus di gadget kita yang bisa mata-matain mic, kamera, dan keyboard kita. Yang tujuannya itu biasanya buat nyuri data pribadi kita. Cara kedua adalah dengan ngebanjirin suatu website dengan serangan data yang banyak banget sampai akhirnya website itu tutup. Cara ini biasanya bukan buat ngehack seseorang kayak kita, tapi buat perusahaan-perusahaan besar untuk nimbulin kekacauan. Dan cara yang terakhir sekaligus yang paling sering digunain untuk nipu adalah nyamar ngaku-ngaku jadi sesuatu yang terpercaya, padahal enggak. Entah itu menang hadiah, pura-pura jadi orang penting, atau bikin website tiruan. Oke, sekarang kita udah tahu cara-cara mereka. Tapi terus gimana caranya buat nyegah itu semua? Singkatnya banget, sama halnya kayak nyetir atau nyebrang di jalanan, kuncinya itu selalu waspada. Lihat kiri kanan. Apapun yang kita klik, atau apapun yang kita buka, atau apapun pesan yang kita dapetin, selalu waspada dengan cara ngelakuin hal-hal simple ini. Misalnya pas lagi browsing internet, jangan gampang tergoda sama iklan-iklan yang suka muncul di mana-mana. Saat kita naik ojek online, pastiin kalau data abangnya sesuai sama aplikasi. Terus buat yang suka belanja online, saat ngelakuin transaksi, perhatiin tokonya mencurigakan atau enggak. Website toko juga mesti diperhatiin, aman apa enggak buat masukin datanya kita. Apalagi buat yang paling penting, yaitu tempat naruh duit kita, pilih layanan yang namanya udah terpercaya dan ada fitur-fitur keamanannya. Makanya, biar lebih aman ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama adalah password kita.
Contoh bagusnya adalah kita bisa pakai email dan password beda untuk setiap kebutuhan kita. Dan jangan lupa bikin password kalian sesulit mungkin, karena para hacker bisa bobol password kayak gini dalam waktu kurang dari 1 detik. Kurangi juga penggunaan VPN atau WiFi gratis yang gak terpercaya, dan perhatiin juga website resmi perbankan kita. Karena lewat WiFi gratis atau website gadungan, hacker bisa nyuri data kita dengan mudah. Makanya semua hal tadi itu akan bikin risiko kalian jadi minim banget kena dihack di tengah banyaknya hal-hal baru di internet. Jadi, menjelajah dunia maya itu sama kayak kita punya rumah. Seaman-amannya kita udah ngerasa ngunci dan menggembok pintu rumah kita, pasti ada aja celah buat maling masuk. Makanya kuncinya adalah selalu waspada. Asal waspada yang satu nggak bikin kita jadi nggak waspada sama yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Penjelasan dari Bunda, apakah teman-teman sudah paham? Dan juga teman-teman tadi sudah menyimak videonya ya. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah, apakah kalian pernah mencoba login atau masuk ke sebuah aplikasi atau situs? Yuk ceritakan dan tuliskan apa saja yang sudah kalian mengerti dari pertemuan hari ini. Gunakan bahasa kalian masing-masing ya. Nah, kirim ke link yang akan Bunda berikan. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga Ayah Bunda yang telah membantu proses pembelajaran TIK di rumah. Sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga materi yang Bunda sampaikan informatif dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan kalau Bunda upload video yang baru. Terima kasih semuanya. I'll see you on my next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.